Kembali lagi dalam Bicara Sinema. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah setia menunggu ya dan telah mendukung gerakan PSBB untuk menjalankan physical distancing dan juga belajar dan bekerja di rumah. Semoga masa pandemi ini cepat lewat ya. Amin. Oke, kita sambung nih dengan pertanyaan sebelumnya. Gimana sih caranya Bang Jul ini mengatasi dengan kita tahu bahwa sinetron itu memakan waktu bekerja bisa setahun, 2 tahun, bisa bertahun-tahun lah ya. Tiba-tiba ketemu dengan yang tidak cocok, entah director, entah tim lain gitu. Nah, gimana sih solusinya Bang Jul? Ya, prinsipnya kan DP atau kameramen terpilih di sinetron itu rata-rata memang ada kedekatan dengan director. Ada kedekatan ya baik itu satu tongkrongan ataupun satu obrolan dulu deh. Kita belum tahu satu visi dalam kreatif atau tidak gitu. Tapi paling nggak mereka udah sering ngobrol di luar film. Nah itu satu hal positif, eksternal directingnya berjalan gitu kan ya. Nah di luar itu ya DP kameramen menyesuaikan diri ya kita sedang menghadapi director yang sedang apa ya maksudnya sedang tergila-gila dengan film apa. Nah itu gue juga berusaha mengadaptasi apa yang dia pikirin gitu kan maksudnya gue tuh suka banget tuh film ini Jul mungkin nggak kadang tuh kan bertentangan yang dicontohin dia komedi yang dia mau garap ini adalah drama yang ini oke gitu uh, apa ya sinematografer akhirnya berusaha mengakali semuanya dalam hal apapun baik dalam teknis baik dalam kreatif uh, supaya tersambungkan apa yang dipikirkan sama director apa yang dipikirkan sama DP apa yang gue pikirin juga nggak melenceng-melenceng juga nih gitu ya itu apa yang hal yang gue lakukan itu gitu. Oke. Berarti belum pernah juga ya ketemu, artinya memang kalau untuk jangka panjang gitu memang pasti memang sudah pasangannya atau memang sudah terbiasa. So far sih weekly dan apa namanya weekly atau serial yang pernah gue kerjain rata-rata memang gue terpilih karena kedekatan dengan director artinya director nyaman sama pola kerja gue pasti kan dia nggak mau juga gambling uh, bekerja dengan orang yang dia tidak kenal padahal ini bakal berjalan 100 episode nih bakalan gitu mau seberapa lama dia mau bertahan dengan penyesuaian yang tiba-tiba gitu. Nah, tapi kalau di FTV gue pasti bukan pasti tapi pernah dan sering juga ngalamin dan menghadapi director yang mungkin beda background aja sih sebenarnya mungkin ada background yang dia besar dari teater ada yang dia besar dari sinema nah hal itu kan bukan kendala tapi tugasnya sinematografer untuk tugasnya DP kameramen ya untuk menyesuaikan diri apa yang dipikirkan sama director oke, dia bicara teater nih oke, ruang blocking gue luas nih Jul sementara satu orang ya mas ya iya waduh gitu kan kadang tuh kita berapa ini mas blockingnya wah ya hal itu kan kita menyesuaikan dia teatrikal sementara kita bicara dengan sinematografi yang mungkin ada potongan gambar yang tidak terpakai gitu kayak gitulah menyesuaikan intinya itu. Oke, thank you Bang Jul. Nah, sebelumnya nih kita pernah lempar ya ke Instagram, kalau teman-teman ini boleh bertanya gitu. Boleh aku bacain dulu nih ya. Ada dari Joun Putra P. Pertanyaannya, apa benar di beberapa tahun ke depan menjadi seorang filmmaker atau kru film harus tamat sekolah film? Oke. Pertanyaan pertama ini untuk Bang Jul ya. Boleh dijawab? Ya, sebenarnya sih apa ya sinematografi ini gue beruntung melihat perkembangannya menjadi hobi ya buat orang-orang beberapa orang-orang menjadi hobi tapi pada saat menjadi profesional kita butuh dalam sekarang perkembangannya sertifikasi sih sebenarnya gitu maksudnya nggak boleh bukan nggak boleh tapi maksudnya jangan sampai
kualitas sinematografer kita tidak berdasarkan kaidah-kaidah sinematografi yang seharusnya. Itu sih yang gue pikir bukan harus sekolah sinematografi, tapi paling nggak dasar-dasar sinematografi lu, kaidah-kaidah sinematografi lu benar gitu. Iya, jadi bukan mungkin kalau mampu ya mungkin di formal ya sekolah film cukup mahal ya. Jadi buat gue lu belajar di luar dan nanti ada sertifikasi setelah lu menjalani dunia semi profesional lu gitu. Artinya perkembangannya enak kok ini gitu. Jadi bukan berarti harus sekolah film sih sebenarnya gue pikir. Sertifikasi lebih ke arahnya. Kemungkinan ya. Iya. As long as mereka mau belajar gitu ya. Iya, betul. Mau mengerti, mau belajar ilmunya juga ya, secara teorinya juga ya, nggak bisa pastinya. Ya tahu, sekedar tahu ya. Iya. Oke, terus ada lagi dari Bacot Bet. Apa DOP turut andil dalam perbuatan director treatment? Sebenarnya ini kita sudah bahas tadi ya. Sempat kayak tadi Kak Bagus cerita tentang gimana sih kalau di video klip dengan director, dan tadi kita juga terakhir kita bahas Kak Julia bagaimana hubungan dengan director, sebenarnya udah kejawab ya. Oke, next pertanyaan dari Naftalia Krisanti. Apa bedanya job desk DOP film layar lebar dengan web series, FTV, atau sinetron? Boleh Mas Gandang yang menjawab? Sebenarnya sama aja. Cuma kalau saya kerangka berpikirnya yang agak saya bedain. Kalau saya biasanya kalau di feature film itu sudah ketahuan output kita tuh adalah di bioskop. Nah, di bioskop itu udah ada aturan tertentu dalam teknis yang kita patuhi. Misalkan gamanya harus berapa, misalnya kayak gitu-gitu loh. Karena orang nonton bioskop tuh mereka punya standar sendiri di bioskop. Oh, ruangannya gelap, kita konsen layarnya gede, kayak gitu-gitu. Nah, biasanya ketika di layar lebar, itu saya tentuin dulu untuk setting monitor, untuk apa, kayak gitu-gitu, untuk nanti di post-pro, kayak gitu-gitu. Jadi ketika di layar lebar kan, nanti gambar kita itu akan gede banget tuh maksudnya. Jadi apapun tuh harus kesalahan kecil tuh harus dihindari, kayak gitu-gitu kalau untuk itu. Jadi ketika lebih detail di layar lebar, kayak gitu. Dan misalkan di layar lebar, untuk di post pro kita lebih banyak waktu. Jadi kita misalkan untuk grading, untuk apa gitu, kita akan lebih banyak waktu untuk koreksinya. Nah itu hubungannya dengan misalkan kita nyiapin load atau apa gitu tuh lebih fleksibel lah, misalnya gitu. Nah misalkan di web series, outputnya kan itu kan di antara handphone ataupun smart TV kayak gitu-gitu kan. Nah, kita environment biasanya orang nonton TV itu seperti apa gitu kan. Karena nggak mungkin segelap di bioskop. Otomatis tuh kita untuk ngeset gamma atau apa kayak gitu-gitu kita nggak boleh di 26. Karena kalau di 26 tuh jadi kontras jadi gelap banget kayak gitu-gitu. Nah, biasanya kalau di web series itu kalau untuk monitor untuk apa tuh saya kalibrasi ke gamma 24. Soalnya dia lebih terang daripada, ya istilah kalau bahasanya lebih terang daripada di 26. Karena kita juga nggak tahu orang nontonnya tuh gimana kayak gitu. Tapi untuk amannya di situ. Dan karena masalah waktu, kalau di web series biasanya itu kalau ada waktu tes kan saya udah nyiapin loop. Jadi lookup table. Jadi untuk itu saya siapin untuk coloring di post. Jadi begitu kita shoot udah apa itu udah ada lookup table. Jadi kadang-kadang kita udah syuting nih episode 1, dia langsung masuk ke editing, habis itu masuk ke post pro untuk coloring, grading kayak apa-apa. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa nungguin karena kita masih syuting episode yang 7 sekarang kayak gitu. Nah, lookup table itu bergunanya adalah memudahkan ketika color grading itu, oh mau warnanya segini ya kayak gitu. Ini akan memudahkan. Jadi begitu kita selesai, kita cuma bisa kita datang ke post pro, kita bisa ngecek kayak gitu kan warna. Oh kayak gini, paling ada koreksi dikit, tapi setidaknya itu udah sesuai dengan apa yang kita mau kayak gitu sih. Web series sama ya lebih ke outputnya sih kalau aku ngelihatnya. Kalau
layar lebar kita udah tahu outputnya pasti tonton di bioskop. Bioskop udah punya standar dan semua bioskop itu harusnya sama. Oh gelap kayak gitu. Tapi kalau di output untuk web series kan kita nggak tahu nontonnya di mau di handphone, di apa gitu. Makanya saya jaga ketika itu gamenya di 24 atau apa. Oke, artinya kalau kita ngomongin masalah pertanyaan ada job desk-nya ya. Artinya seorang DP akan sampai ke post pro kan ya. Pastinya akan ke post pro kalau kita ngomongin web series atau layar lebar, karena yaitu tanggung jawab kita akan selesai ketika kalau film tuh kita udah DCP, preview DCP atau apa kayak gitu, itu selesai tanggung jawab kita sebagai seorang DOP sih. Oke. Gitu. Oke, berarti kita bisa perbandingkan dengan sebenarnya di sinetron ya, Bang Jul ya. Balik lagi nih ke Bang Jul ya, gitu. Artinya ini kan job desk kalau di web series dan di layar lebar ya, feature film, artinya kan sampai ke post pro. Apakah di sinetron atau FTV DP itu sampai ke tahap itu enggak ya? Kalau tahap ke editing, ke post pro-nya sih sebenarnya lebih ke ngecek hasil akhir warna ya. Tapi maksudnya kalau di sinetron di FTV itu kita benar-benar jadi colorist di lapangan gitu. Artinya di kamera itu kita udah ngebentuk warnanya, pinknya seberapa, hijaunya seberapa, terus warnanya udah ditentukan duluan gitu. Terus satu lagi, belum lagi kita dapat karakter kamera yang biasanya kalau di rental, bukan di rental. Jadi kalau gue udah berulang kali di satu PH yang dia punya kamera sendiri, gue jadi hafal, oh kamera 07 itu dia agak hijau ya. Sementara kita dapetnya yang 03 nih pasangannya 2 kamera. Yang ini agak pink. Nah, ngakalin itu jadi itu utak-atik. Jadi DOP kameramen menjadi colorist di lapangan sebelum syuting. Oke, jadi harus mateng di lapangan gitu ya. Iya, benar-benar itulah yang tayang ya. Tiap hari white balance ya, Bang? Iya. Tiap hari mungkin bahkan tiap pergantian kayak Cloudy atau source-nya lebih keras segala macam itu kan kita so must go on, nggak mungkin oke bentar ya pasang 20 dulu, nggak ada Mas. Kalau kita pakai multicam nih ya, 2 aja dulu, nggak usah ngomongin 3 nih ya, 2 terus tiba-tiba kondisinya kameranya 1 yang kata Bang Jul itu kehijauan, yang 1 kepingan, itu gimana solusinya tuh Bang? Secara harus colorist ya di lapangan ya. Iya itu maksudnya. Jadi benar-benar kameramen benar-benar tahu ngulik kamera itu sampai sedetail mungkin apa yang bisa dimaksimalkan di lapangan. Jadi benar-benar kalau udah di post itu mungkin bicaranya color balance aja deh gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi nggak ada color grading lagi. Emang nggak ada waktu juga gitu. Tapi saya lukan dulu Mbak Regina sama sinetron tuh mereka ngoperate sendiri, mereka fokus, mereka zoom, mereka apa tuh gila tuh jago banget nih. Dengan job desk ini ya, artinya perbedaannya adalah kalau misalnya di sinetron ini kan satu operator ini semua harus bisa fokus sendiri, zoom sendiri dan framing lagi itu gila, itu jago banget tuh, itu luar biasa mereka tuh. Ya kan? Dengan kamera yang sekarang ya artinya kan dia tuh kalau kita zoom itu otomatis kan fokusnya harus kita ikut juga tuh ya. Betul. Mana tuh yang ngatasinnya tuh ya. Nah, itu udah apa ya, kalau gue dulu emang terbiasa banget emang 3 jari gitu, itu fokus kalian ngezoom, itu udah jaga fokus sambil ngezoom gitu, itu kan udah feeling aja deh gitu. Ya trial error sih sebenarnya, tapi so far teman-teman operator itu ya salut deh, berhasil mereka gitu. Kadang permintaan director kadang kan tiba-tiba, oke, kamera 3 zoom. Yang tadinya mereka nggak tahu, zoom ya langsung gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gitu si operator benar-benar siap dengan segala macam permintaan director, atau kadang dibisikin sama si Astrada, oke, zoom ke si A, zoom ke si B gitu kayak gitu. Dari bisikan Astrada. Nah kalau untuk Mas Bagus, kalau di musik video
itu gimana secara job desk-nya seorang DP? Pasti ngoperate sendiri atau ngonsepin aja, duduk manis, lihat monitor, kanan kiri atau gitu? Pengennya sih duduk manis ya, cuman ternyata kan nggak bisa ya kayaknya. Pada dasarnya semuanya ngoperate sih sampai akhirnya kalau apa ya, kayak misalkan gini, kan balik lagi ya, ujung-ujungnya kan masalah budgeting. Ya itu nggak bakal pernah kita lepas tuh masalah itu. Karena gini, kayak misalkan gini, di beberapa di video klip yang pernah aku kerjakan itu, misalkan kita butuh moving shot, misalkan moving shot yang kayak follow shot yang harusnya menggunakan Steadicam operator, kita nggak bisa pakai Steadicam operator. Terus yang kerennya lagi, gue pernah kayak oke, kameranya misalkan A7S Mark II, lensanya dia gue kebetulan makainya Zeiss CP3, itu gue taruh di Ronin, gue ngoperate sendiri. Terus focus puller gue selalu apa ya, pada saat itu ya gue dapat focus puller yang mungkin dia udah terlalu lelah kali ya pada saat itu, jadi kayak akhirnya gue juga akhirnya ngefokusin sendiri gitu loh, karena udah sambil moving, ngetilting, ngetilt up, ngetilt down, semuanya moving sampai sehalus mungkin. Udah gitu gue harus lihat monitor terus fokus juga. Itu pernah sih ngalamin begitunya juga. Jadi sebenarnya kalau video klip pada dasarnya ya kebanyakan memang one man show banget sih. Karena Askam jatuhnya jadi kayak cuman buat ngurusin kita, kayak bantu setup dong, bantuin bawain alat aja. Udah kayak gitu, lebih ke arah situ. Ujung-ujungnya karena kita butuh cepat, kadang kita yang tahu juga kan, apalagi ada beberapa video klip yang kayak kudu ngejar momen, kayak misalkan karena colongan ya, kayak kan harus buru-buru tuh, kayak fokus, setup, fokus segala macam udah harus buru-buru. Jadi mau nggak mau gue yang harus bisa ngefokusin sendiri, gue udah tentuin framingnya gimana, gue yang teriak-teriak, oi, jangan maju, ntar dulu, ya segitu aja, udah santai, 1, 2, 3, action, lap, cuman ngambil 10 detik, 5 detik, 10 detik, oke, udah kayaknya udah cukup, udah kayak, maksudnya hektik itu juga. Oke, ini ada pertanyaan dari Shifu. Kalau proses pembuatan web series, hal apa yang sering terlalai dalam proses pre-produksi? Pasti Mas Gandang dong jawab nih. Yang terlalai dalam web series. Sebenarnya kalau bisa sih jangan ada yang terlalai ya. Tapi kalau apa ya? Kalau gitu loh, ada nggak sih? Agak kadang-kadang sih kalau saya sih nggak ngalami yang misalkan lalai, karena semua ketika kita mau persiapan panjang atau apa gitu, ya kita harus prepare-nya itu memang benar-benar mateng. Dan apapun itu pasti ada apa ya? Itu sebenarnya bukan kelelahan tapi kejutan-kejutan sih. Misalkan tiba-tiba skrip berubah, itu terjadi mungkin. Nah, kayak gitu-gitu. Terus kita antisipasinya itu apa, kayak gitu sih. Tapi kalau lalai, kayak mungkin bukan terlalai kali bahasanya, mungkin kayak misalnya apa ada ya? yang tidak pakai reki atau tidak pakai preparation. Nah, kalau itu karena keadaan sih, yang tadi kejutan sih sebenarnya kayak gitu. Jadi seringkali misalkan kita skrip jadi, tiba-tiba ada set baru. Set baru itu kita nggak reki, kita nggak tahu setnya seperti apa, dan itu antisipasi kita bagaimana. Karena ketika saya jalan web series, saya pola pikirnya tuh ini bukan film loh. Yang semua itu kita harus prepare, kita semua harus tahu, oh nanti lampunya di sini, pas sini ini kayak gitu, enggak. Tapi pasti ada kejutan nih di web series, misalkan lokasi tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, kayak gitu. Nah, ketika saya udah nanamin pola pikir kayak gitu, ketika menemukan, oh besok lokasi kita nggak tahu, oh besok lokasinya di sini, ya udah kita udah siap nih. Oh berarti alat kita ini masih ada, gimana nih kita nggak. Makanya tadi tuh saya lebih suka ngakalin angle sih gitu untuk di web series. Gimana titik kamera itu sama focaleng lensa atau apa itu lebih kompromi untuk ngejar waktu setup semuanya sih. Tapi kalau makanya kalau lalai sih harusnya sih nggak ada sih. Harus nggak boleh sih. Dalam project apapun ya, lalai itu nggak boleh sih sebenarnya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jangan sampai lalai deh.
Ya, karena lalai itu terus. karena pertanggungjawabannya gede Itulah. banget. Kalau kita lalai itu efek berentetannya banyak banget gitu loh. Dan itu kalau sampai kena kita, karena itu akan bahaya banget gitu. Karena apapun yang sudah kita record apa kan itu tanggung jawab kita gitu. Gitu. Kalau sampai lalai, wah itu bahaya sih. Jangan sampai deh kalau aku sih gitu. Oke. Oke, next pertanyaan dari Juan Setia Dharma. Bagaimana para sinematografer melakukan proses kreatif agar hasilnya diminati banyak penonton? Kayaknya aku bisa lempar ke Bang Jul nih, karena urusannya kalau sinetron kan rating ya dewanya. Nah ini kan lebih ke bagaimana diminati banyak penonton sih sebenarnya. Ya Bang Jul dulu kali ya, nanti kita lempar juga ke yang lain. Kalau di sinetron gimana Bang? Iya, kembali lagi emang tugas dasarnya sinematografer adalah memvisualkan itu dengan baik ya, memvisualkan skrip dengan baik, dengan tersampaikan maksud dan emosi si pemain dan scene-nya sendiri. Nah, hal itu kan kaitannya sama gambar juga, sama lighting segala macam, dan pergerakan kamera, semuanya lah gitu. Maksudnya yang berkaitan dengan sinematografi, berusaha itu membuat scene itu benar-benar terbangun dari apa ya, maksudnya dari adegan yang adegan ini mencapai 40%, gimana caranya 100% dari gambar, dari art dan segala macam. Nah, itu nggak bisa dipisahkan sama sekali gitu. Jadi treatmentnya lebih ke membuat itu menjadi angle yang bagus, pergerakan yang enak gitu, sudut pengambilan yang ciamik lah istilahnya, membaca ruangnya dengan baik gitu. Tapi pernah nggak ya suatu hari, atau pernah ngalamin nggak ketika tiba-tiba produser bilang, rating jelek nih, turun gara-gara gambar nih gitu. Pernah nggak disalahin kayak gitu tuh? Kalau gara-gara gambar sih memang kadang-kadang memang ada disalahkan ya. Kadang gue sendiri ya pribadi suka bandel sih sebenarnya. Suka bandel itu artinya di beberapa scene gue harus memuaskan apa yang gue pikirkan gitu. Arti kadang kan kita, wah gue pengen bikin gini nih. Nah, kadang director udah terkonsentrasi dengan adegan dan blockingnya dia sendiri. Gue bermain dengan area gue sendiri. Jadi pada akhirnya memang komunikasi antara gambar dan adegan tidak tersampaikan. Ya kesalahan juga itu namanya gitu. Tapi yang namanya disalahkan karena rating ya hampir-hampir apa ya, kecuali overall emang jelek ya warnanya gitu. So far kan teman-teman kameramen sinetron ini berusaha beauty, sling, dan orang jelek kelihatan cantik. Wah, itu bahasanya gitulah gitu. Kira-kira. Oke. Ada nggak sih tip khusus untuk apa sih gambar kalau di sinetron gitu ya, atau FTV yang disukai sama penonton, yang menurut pengalaman Bang Jul selama ini, biasanya gambar seperti apa sih gitu? Apakah yang kita tahu istilahnya asal terang gambar ada itu loh, astrada ya, atau memang ketika kita mencoba untuk membuat mood di ya 1-2 scene atau overall gitu ya, kita buat moodnya, kita memang main dengan ya entah terang gelap, ada apa namanya, depth-nya kayak gitu-gitu. Menurut Bang Jul apa sih sebenarnya disukain orang, dan apakah pernah punya pengalaman yang sebenarnya ini nggak jiwa gue pengennya begini nih gitu, cuman karena tuntutan dari menurut station atau PH yang ada bahwa yang laku kayak gini loh. Nah itu pernah nggak punya pengalaman yang kayaknya aduh nggak gini harusnya, tapi harus melakukan itu gitu. Kalau harus melakukan sih sebenarnya pada saat gue memilih untuk bilang gue mengerjakan sinetron, artinya gue udah membaca gue mau media mana nih. Oh, medianya TV, medianya salah satu broadcastnya mungkin RCTI, Trans TV dan segala macam. Nah, by request dari
broadcast-nya sendiri kan, kalau gue cerita, gue pernah ngerjain bioskop Indonesia. Bioskop Indonesia itu secara gambar kita treatmentnya film secara Awal-awal gambar. tuh ya. Ya, jadi secara pergerakan, pokoknya sinematografinya benar-benar film look lah istilahnya gitu, walaupun dengan alat yang seada-adanya. Jadi di awal sih mungkin gue masih ngerasain alat yang lengkap ya, tapi maksudnya lengkap itu kita nggak bisa bicara membandingkan itu dengan film, tapi kita berhasil mengadaptasi. Gue berani bilang itu baru FTV gitu, film TV. Jadi perkembangannya ke sekarang, nah kalau dibilang sekarang ada FTV yang 2 hari atau 3 hari dan tetap dinamakan FTV, ya mungkin perlu digarisbawahi F-nya itu boleh diganti nggak gitu. Jadi ya nggak ada filmnya gitu. Sebenarnya gitu. Oke, makasih kritiknya. Oke, kalau next pertanyaan ya. Kalau dari Muhammad susah namanya. Muhammad Rifki Reza 07. Kesulitan apa saja yang dialami saat proses syuting? Kalau menurut aku sih sebenarnya tadi udah banyak bercerita dan semuanya udah ada solusinya juga ya, udah ceritanya udah lengkap. Kita next pertanyaan ya, dari C. Gilbert K. Treatment pencahayaan untuk sinetron atau FTV beda nggak sih sama film, musik video, atau iklan, atau sebagainya? Kak Bagus boleh jawab ya. Waduh, aku belum pernah ngerjain sinetron atau FTV ya. Video klip dan tapi ya, oke. Tapi kalau untuk ngomongin masalah dari film ke video klip, sebenarnya pada dasarnya kalau untuk masalah treatment pencahayaan, pada dasarnya kan kita ngomongin hasil gambar. Sebenarnya kurang lebih sih sama aja, cuman balik lagi lebih kalau ngomongin perbedaannya lebih ke arah teknis aja sih, maksudnya kebutuhan alat kita aja, karena kebanyakan kan kalau di video klip itu yang pernah aku alami, kita hampir nggak pernah menggunakan alat-alat yang serius film gitu loh, maksudnya kadang kebanyakan kan kayak emang kita manfaatin available light semuanya, hampir available light. Cuman memang kalau kebetulan kayak aku waktu ngerjain yang 420 itu kan kebetulan memang kita ada beberapa lampu-lampu yang cukup besar, kayak misalkan kita pakai balon buat balon tuh 2,5K, terus sama balon 4K gitu, kayak untuk emang pas buat malam, terus kita campur dengan lampu 575 terus plus sama lampu-lampu LED yang kita kasih warna. Nah, emang sih ada beberapa yang kita pakai itu, cuman kalau ngomongin masalah treatment ya sebenarnya lebih fun aja sih kalau untuk yang si video klipnya ya, karena kita tidak harus se-heavy film gitu. Apalagi dari segi waktu kita juga cukup lumayan banyak, dan apa ya, karena poin penting yang dari video klip itu yang pernah, ya ini berdasarkan pengalamanku aja ya, kayak oke, kalau ada beberapa kayak si major label kayak misalkan ada Afgan, Isyana, dan lainnya itu kan ada beberapa, mereka kan concern-nya itu yang penting looks mereka itu ada, maaf kayak nggak boleh kelihatan gendut kayak gitu loh, kayak yang penting looks-nya cakep lah intinya gitu, cakep, cantik, udah selesai, sisanya aku kombinasikan. Yang penting kalau misalkan biar kayak, yang penting aku harus tahu angle-nya mereka itu seperti apa, makanya kadang suka kebawa sih kayak apa ya namanya ya, suka kebawa tuh kalau misalkan kita ya pas lagi ngerjain film, pas casting tuh kadang suka aku ikut gitu, kayak merhatiin muka orang tuh yang kayak gimana ya, karena poin pentingnya gitu ya. Iya, karena kadang di video klip tuh ya gestur muka penyanyi kita ini kudu sangat diperhatikan, karena ya udah ujung-ujungnya mau treatment cahaya mau seperti apa, menurutku sih sebenarnya yang penting hasilnya itu kita punya landasan bahwa
harus kelihatan bagus, harus kelihatan oke, harus kelihatan cantik, dramatik. Emang semua tergantung sama temanya si video klip itu sendiri sih. Kurang lebih gitu. Nah, kalau dengan Mas Bagus kan suka lihat kalau casting atau misalnya lihat pas sebelum mulai syuting. Artinya berarti dengan adanya pencahayaan terhadap satu orang ini, bagaimana peletakan lampu ini beda sedikit aja akan membuat satu orang ini akan berubah bentuknya atau Oke. dengan lighting itu ada nggak sih hubungannya? Sebenarnya sih ada ya, karena kan ada beberapa orang yang kayak misalkan di bagian muka ini agak pipinya agak gendut. Nah, kalau misalkan taruh kita lightingnya agak terlalu high, kayak misalkan kayak posisiku nih, kayak misalkan lagi begini, kalau ini kan emang posisinya kayak rata gitu, kelihatannya kayak kurus, padahal beratnya 121 kilo gitu kan. Gitu. Kalau misalkan tak giniin, oke, kelihatan lebih cabi gitu loh. Jadi emang ngukur juga kayak nggak cuma dari lighting sih, kayak dari ukuran lensa segala macem. Nah itu perlu diperhatikan karena ada beberapa major label yang mereka anti banget untuk kita menggunakan lensa di under 35 mili. Misalkan gitu, kayak 20 mili jarak deket, wow, dia nggak suka banget kayak aku nggak bisa ya kelihatan kiri, aku angle-nya bukan kiri, bukan kanan gitu. Kadang suka ada, ya akhirnya kalau ngomongin balik lagi ke cahaya, ya sebenarnya lebih ke arah menyesuaikan aja sih, sebenarnya gitu. Oke, kalau mumpung kita lagi ngomongin klip sekalian, apa sih biasanya alat yang digunakan kayak kameranya? Ya kita nggak usah ini ya, akhirnya overall-nya aja gitu kamera apa. Terus kalau lampu tadi sudah sempat disinggung ya, tapi kalau kamera biasanya untuk standar klip ya, mungkin bisa bagi dua tuh Mas Kak Bagus ya. Jadi dulu kita kan tayang di TV ya, dulu ada MTV gitu kan ya, ada memang video klip banyak tuh ya di TV. Dan sekarang kan lebih ke YouTube ya. Nah, apa aja sih alat yang digunakan dulu ketika tayang di TV? Apakah ada bedanya dengan sekarang yang tayang di YouTube? Oke, kalau ngomongin apa yang dulu di TV, pada dasarnya sebenarnya aku sih belum pernah ngalamin yang kamera-kamera yang sekarang kekinian ya. Kayak misalkan sekarang kan yang lagi hits banget kan mirrorless gitu. Semua orang-orang tertuju sama kamera-kamera mirrorless gitu loh. Kamera yang super kecil, yang entah marketingnya bilang kayak low light situation mereka bisa less noise, kayak gitu-gitu lah. Sebenarnya kan kalau mau ngomongin masalah kamera, pasti kebanyakan kalau video klip, apalagi karena dikarenakan beberapa proyekku itu ada yang lokasinya tidak izin apa segala macam, kita disarankan untuk, ya aku sih menyarankan pribadi ya untuk menggunakan kamera sekecil mungkin gitu. Apalagi ada beberapa alat yang kayak yang nggak kita mungkin yang kita bisa memanfaatkan banget si kameranya itu sendiri, fiturnya kayak misalkan ternyata kayak salah satu kamera 7S Mark II misalkan ternyata dia ada 5-axis stabilization ini, jadi kita kayak oke, gue butuh floating tapi gue nggak mau jigger misalkan gitu, ya gue bisa menggunakan itu. Even gue pakai lensa-lensa yang jadul pun gue bisa menggunakan itu, yang akhirnya makin kecil, jadi kayak ya mereka akhirnya pada seneng sih dengan apa namanya, ini kan buat YouTube ya, dan butuhnya nggak, kebetulan requirement mereka nggak harus 4K. Jadi sebenarnya kamera-kamera yang kecil yang compact itu sebenarnya cukup buat mereka. Dan apalagi aku udah, tapi sebelum itu sih sebenarnya aku juga ngobrol sama teman-teman post pro gitu yang kebetulan emang ikut andil di produksi itu. Ya aku nanya kayak, kalau misalkan oke, kamera yang seperti ini lu lu prefer color profile-nya itu yang seperti apa, yang memudahkan lu aja, karena kan kita waktunya tight banget nih. Ya kalau gue sih sukanya pakai S-Log 2 misalkan gitu, kalau di Sony ya. Terus ternyata dia bilang S-Log 3 aja Gus, gitu, dengan yang biar gue lebih memudahkan gue untuk coloring. Oh ya udah, oke. Jadi sebenarnya semudah itu sih, kayak karena aku udah berdiskusi dengan teman-teman dari post pro juga, jadinya biar kita juga nggak salah langkah pada saat syuting. Sisanya kan sebenarnya teknisnya aja, kayak kita proses pengerjaannya seperti apa gitu. Tapi nggak malu kalau syuting misalnya pakai kamera kecil, kayak motret deh gitu, nggak kayak nggak pakai Enggak sih. kan? Itu nggak malu. Aku sih pribadi sebenarnya nggak malu ya, karena menurutku apa ya namanya ya, menurutku sih sebenarnya alat apapun bisa ya, selama apalagi untuk YouTube ya, karena kan kita tidak, balik lagi kita tidak membutuhkan 4K,
kita cuma butuh full HD dan orang tetap seneng kan, baliknya kan sebenarnya kayak video klip kan membuat orang seneng ya. Karena kan kayak zaman sekarang aja ada kayak orang pakai kamera canggih-canggih, ternyata pas di editing, oke, dibikin grainy, dibikin kayak model kamera-kamera pitu hasilnya, kayak gitu loh. Yang kekinian kan sekarang kan kayak gitu, dicampur sama game segala macam. Jadi banyak hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya membuat lo kayak, ngapain harus malu gitu loh. Walaupun pernah sih ditinggalin kru gara-gara malu, mereka syuting pakai LED doang gitu loh. Soalnya aku dikiranya DOP yang nggak kompeten gitu. Ya udahlah ya udah nggak apa-apa, ya udah akhirnya tak kerjain sendiri gitu loh. Gak masalah. Kesimpulannya kan apapun kita membuat apapun itu adalah disesuaikan juga dengan alat yang kita pakai dong ya. Artinya kita pakai alat itu buat di mana medianya, buat apa kerjaannya gitu kan ya. Sejauh apa tingkat pencapaian yang akan kita capai itu ya kita pakai alat yang memang tidak juga harus A, B, C, tapi disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya gitu kan ya Mas ya? Betul, balik lagi emang sebenarnya intinya ya kebutuhan sih. Karena kalau dari kitanya sendiri kita nggak tahu mau bikin apa dan kita nggak tahu kebutuhannya kita apa, ya untuk apa sebenarnya kita bikin karya gitu. Dan apalagi kan ya kalau kita bisa memaksimalkan alat yang ada kan sebenarnya nilai plus juga sih buat kita di mata teman-teman kru yang lain gitu loh. Kayak, oh ternyata bisa begini ya Mas ya. Oh iya, itu jadi ilmu lagi. Jadi orang semakin penasaran gitu loh buat ngulik-ngulik barang gitu sih sebenarnya. Oke, kalau Mas Gandang untuk di web series biasanya pakai kamera apa ya standarnya gitu? Ataukah di setiap apa kayak Netflix ada Hook? Apakah berbeda-beda atau biasanya mereka standar memang karena ini web series gitu? Atau memang itu ya plus apa sih kamera yang bisa dipakai dan apa sih lampu yang biasa dipakai gitu, untuk web series? Kalau di web series itu tadi karena sudah ditentuin kita harus 4K atau apa, biasanya saya nyari tuh misalnya kamera apa yang udah 4K dan ada daftarnya tuh kamera-kamera apapun yang bisa dipakai. Kalau jujur pribadi, aku tuh suka karakter gambar tuh Alexa sebenarnya. Kenapa tuh? Cuma dia secara kerja tuh simplicity, dia kayak kita syuting pakai film dulu. Kayak ya lebih simple settingannya kayak gitu. Cuma waktu itu yang mini LF untuk 4K itu kita belum ada kayak gitu kan. Nah, satu-satunya itu pilihan itu adalah Red. Nah, untuk ngejar standar 4K itu karena DSLR juga nggak bisa dan itu nggak mungkin. Waktu itu sempat mau diganti kita pakai FS7 atau apa. Tapi ini beda nih, maksudnya aku familiar dengan Red atau apa gitu dan ketika kita tes semua waktu itu sempat ngetes kok FS7 kita pakai Red Gemini, kita pakai Red Epic apa dengan kondisi dalam artian budget karena budget udah nggak bisa ditawar lagi kan, maksudnya kamu punya budget segini, ini bukan film, bukan iklan, bukan apa kayak gitu. Oke, aku mau misalnya budget segini tapi kameraku aku kuatin ya, aku pakai Gemini waktu itu. Alasannya adalah Gemini sensitivitas terhadap cahayanya itu lebih daripada kamera Epic atau apa kayak gitu. Nah, untuk setup lampu sebenarnya gini, kalau aku setup lampu apapun sebenarnya sama aja, mau film mau apa mau sebenarnya sama aja. Cuma alatnya aja yang berbeda. Jadi ada berbagai macam cara untuk kita mencapai tujuan kan maksudnya setup. Biasanya kalau misalnya kita film atau apa, oh aku biasanya pakai sky panel atau apa kayak gitu. Tapi kalau di web series karena nggak ada, biasanya aku cuma pakai neon LED. Neon LED aku rangkai. Tapi ya itu neon LED konsekuensinya adalah dia gambarnya kehijauan. Oh berarti diakali aja misalkan kita pakai filter magenta atau apa. Kalau misalkan itu banyak banget ya udah filternya di kamera atau apa kita pakai magenta di kamera kayak gitu-gitu sih. Jadi secara setup lampu secara apa tuh sama sebenarnya. Intinya kan cuma key fill sama ini kan udah backlight sama ambience aja kayak gitu. Sebenarnya sama aja semua setup. Cuma alatnya berbeda. Itu pertimbangannya adalah waktu sama budget sih. Kalau untuk Bang Jul, kalau di sinetron atau ada itu ada perbedaannya nggak secara kebutuhan alatnya atau biasa digunakannya antara sinetron dan FTV itu ada perbedaannya nggak? Pastinya ada, karena memang kalau di sinetron kan kita bicara
durasi yang panjang, durasi yang berulang gitu, maksudnya 1, 2 sampai seterusnya. Hal yang paling dijaga adalah kan kontinuitasnya dia, cahayanya, warnanya, dan segala macam. Nah, hal itu menjadi pilihan dalam menentukan alat yang kita pakai. Nah, di FTV kan dengan paket yang pendek, dengan paket yang mungkin ya durasi 90 menit atau 1,5 jam, 2 jam paling panjang gitu. Nah, itu kan kita udah bisa bicara, kita bisa bereksplorasi sedikit dalam hal alat, dalam hal lampu dan warna lebih bisa dimainkan karena memang satu paket pendek yang memang bisa didesain lebih serius. Biasanya pakai apa tuh kameranya atau gambaran lampunya? Sinetron pakai apa? FTV pakai apa? Kalau di weekly dulu kan, kalau dulu di weekly itu kita menggunakan masih zamannya masih pakai apa namanya kaset. Kita pakai D50 Sony, D55 gitu. Nah, kalau sekarang broadcast juga udah mulai menerima kita bisa pakai mirrorless dengan 5D, dengan Sony gitu. Ya, artinya perkembangannya memang benar-benar menyesuaikan sinema digital sekarang lah. Ya. Okay. Begitupun dengan lampu ya, yang tadinya kita mungkin lampunya lampu besar. Sekarang kita benar-benar bicara dengan lampu kecil yang LED. Mungkin satu paket alat yang digunakan oleh sinetron atau apa atau FTV itu benar-benar dominasinya LED gitu. Dominasinya LED, yang sisanya mungkin ya baru lampu-lampu red hat atau 2 kilo blonde yang mungkin kalau spesial program atau spesial judul mungkin bisa dapat 2,5 HMI atau gimana lah. Kalau FTV masih sama? Kalau FTV masih sama. Kalau FTV masih secara treatment alat yang gue lihat sekarang sih lebih ada prioritas lah untuk lighting gitu. Karena memang masih bisa digarap. Kalau untuk kamera sendiri FTV biasanya pakai apa sekarang? Kalau FTV ya masih sebenarnya sama maksudnya kalau sinetron udah menggunakan mirrorless 5D dan Sony Alpha, begitu juga di FTV ya sudah mengarah ke situ gitu. Oke, kita ke next pertanyaan ini dari tempat berkunjung. Gimana ngegali sensitivitas mata dan pikiran ketika nentuin gambar pas reki atau mungkin pas di lokasi? Mas Gandang mungkin boleh cerita. Oke. Sebenarnya kalau tahapan reki bagi saya itu adalah kuncinya sih sebenarnya. Jadi kalau kita dalam menentukan lokasi atau apa itu kan pasti berdasarkan kebutuhan dalam skrip itu kan. Yang utama adalah untuk reki itu kita tahu titik matahari dulu. Kalau misalkan apa, itu mau dari mana, tenggelamnya dari jam berapa, itu kita harus tahu. Terus kita tahu kesulitan apa yang akan kita hadapi pas kita memilih lokasi itu. Bagaimana kita memasang lampu, bagaimana rigging atau apa kayak gitu, kita harus udah memperkirakan semuanya itu. Jangan sampai ketika kita udah reki, karena misalkan apa, udah oke, tapi begitu nanti pas setup itu akan menyulitkan kita. Soalnya kalau udah menyulitkan kita, hubungannya dengan waktu, kita pasti akan ditegur sama produser atau apa kayak gitu. Jadi untuk lokasi biasanya saya agak lebih bawel sih untuk pas persiapannya. Jadi yang penting adalah kalau sensitivitas sih ya itu karena dilatih ya, karena kita tahu dulu senjata kita apa, kamera kita apa, terus kira-kira kita
bermain di budget berapa kayak gitu. Walaupun itu belum tahu, tapi kita tahu ini proyek kita ini apa nih? Kita iklan, film, atau web series nih. Oh berarti kita perkiraan kita nggak mungkin bawa lampu ini. Oh kita nggak mungkin misalkan, oh kita sewa Tondano misalkan apa, itu nggak mungkin kita terjadi di web series atau apa kayak gitu. Oh misalkan kita mau sewa ini nggak mungkin. Jadi itu saya berdasarkan proyek apa-apa begitu pas Reki harus benar-benar kita perhitungkan bagaimana nanti pas syutingnya, bagaimana pergerakan kita untuk kamera itu cukup apa enggak, kayak gitu-gitu. Terus lensanya ini mencukupi apa enggak, kayak gitu-gitu sih sebenarnya sih. Sebenarnya gitu sih Mbak Regi. Mas Gandang, sebenarnya Reki itu hitungannya Paling wajib. wajib banget dan sangat wajib kalau bagi saya itu. Oke, untuk di iklan, untuk di web series, untuk di feature film, semua wajib tuh ya Mas ya? Iya, semuanya wajib. Karena kalau kita udah tahu lokasinya, bisa misalkan kita, wah di sini akses untuk lampu atau apa itu nggak mungkin karena kita jauh. Oke, kalau misalkan kita nggak pakai lampu, bisa nggak kita take-nya itu, misalkan kita minta jam berapa. Dan posisinya misalkan, oh kita mau ngejar backlight, oh berarti posisinya di sini, adegannya gini bisa nggak? Kita ada bargaining sama director, sama produksi, atau apa kayak gitu tuh. Oke, gue nggak pakai lampu, gue cuma pakai misalkan boleh pakai poli atau apa. Tapi ini bisa take jam 3 apa enggak? Kayak gitu misalkan gitu. Jika titik matanya pas atau apa, boleh enggak? Biasanya bargaining kayak gitu tuh. Kalau misalkan nggak boleh, ya itu tadi, ya lu nggak akan dapat gitu loh. Karena misalkan kondisi kayak gini lu nggak pakai lampu, ya mending kita nyari lokasi yang lain atau apa kalau bisa kayak gitu loh. Kalau misalkan maksa, ya sudah kayak gitu loh. Karena banyak terjadi kayak gitu yang memang kita harus mengalah. Misalkan kita bikin day for night, night for day kayak gitu-gitu, itu di hutan kita harus bikin apa gitu. Tapi kalau bisa pas Reki itu kita udah bener-bener kita nentuin titik, kita nentuin jam berapa kayak gitu, dan apa yang equipment kita yang bisa kita bawa di situ kayak gitu-gitu. Perizinan atau apa itu di Reki. Karena bagi saya Reki itu yaitu kuncinya semuanya. Kalau sampai bobol aja kita Reki, oh bisa di sini nggak? Oh bisa, itu akan merembetnya nanti pas begitu pas syuting, kita selesai itu. Mempersulit diri kita. Nah, ngomongin Reki nih. Mm. Bang Jul harus cerita sama kita, kayaknya kalau sinetron nggak pakai Reki ya Bang ya. Itu gimana solusinya tuh nggak pakai Reki, tiba-tiba hari itu juga, oh oke lokasinya baru tahu ini ya. Itu gimana tuh Bang Jul? Ya, keuntungannya sih sebenarnya ada hal yang lokasi yang berulang sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau di sinetron itu hampir rata-rata lokasinya rumah A lagi judul ini di rumah A, judul B di rumah A, judul C di rumah A gitu. Artinya gue 2 tahun yang lalu ngerjain series atau weekly atau FTV di rumah ini, sekarang di rumah ini lagi. Ya besok nggak usah Reki lah ya, nggak usah dilihat lokasi lah ya gitu. Nah, jadi lebih ke situ. Jadi maksudnya, dan satu mungkin juga paling kalau seandainya director minta special movement, nah baru itu tuh agak dibicarakan. Itu lebih ke equipment, tapi maksudnya bukan lebih ke lokasi juga gitu. Nah, ya idealnya sih sebenarnya benar kata Mas Gandang bahwa kita harus Reki, harus lihat lokasi, tapi penerapan itu di sinetron dan FTV ya belum dilihat, belum kelihatan waktunya cukup nggak nih buat ngerjain itu gitu. Kadang-kadang cuma dikasih lampu di dalam box, kita nggak tahu isinya apa kan Mas, paketan. Soalnya kalau di Reki itu kita kan bisa ngelis lampu atau apa gitu Mbak. Tapi mungkin sama itu Bang Mas. Ju. Mungkin itu, jadi jangan suruh Reki, ntar minta macem-macem nih. Gitu. Nah, kayak gitu. Karena kalau dulu di FTV terus Mas. Kalau di FTV zaman dulu kayak gitu kan, udah lampunya kayak kita datang ke misalkan Indomedia atau apa, ya udah misalkan paketan lampunya ya itu yang dapat Kinoklo 2,5 kayak gitu-gitu maksudnya. Seru kan ya Bang Jul ya. Iya, jadi kayak ngebuka box hadiah gitu. Oke, buka model boxnya, kita dapat lampu apa nih? Ngalami Mas, ngalami. Oke, next pertanyaan ini kayaknya khusus nih buat Kak Bagus nih. Dari NRFR
susah namanya. HWN, maaf ya, susah bacanya. Metode yang digunakan untuk mengubah lirik menjadi visual seperti apa? Oke, sebenarnya sih itu kan balik lagi pada dasarnya sebenarnya kuasanya si director dulu ya. Tapi tetap sih karena kita sebagai DOP juga kayak harus bisa merasakan juga ya. Pada dasarnya kan sebenarnya gini, kalau ketika kita bikin video klip itu kan kita dengerin dulu lagunya. Yang hal yang pertama kali yang aku lakuin tadi aku juga sempat cerita kayak kenapa kayak kalau aku dengerin lagunya kayak aku tentuin tuh malam pagi, siang, sore, malam. Aku dengerin tuh kayak terus kayak misalkan oh lagunya kayaknya enak deh kalau misalkan lagi naik motor sendirian bagaimana. Udah tak rasain gitu sebenarnya lebih ke mencoba untuk bisa masuk sih sebenarnya ke lagunya itu sendiri dulu sih. Ya makanya setelah dari situ baru bisa keluar tuh. Ini kayaknya seru deh kalau misalkan kita bikin dia ada di bis berduaan kayak gitu loh sama ceweknya. Walaupun ceritanya karakternya ada dua, Gus, cewek sama cowok. Oke, aku cuma baru tahu itu tapi kayak aku ngebayangin, oke ini kayaknya hujan-hujan naik bis berdua kayak lucu ya. Maksudnya emang itu dengan lagu itu kayaknya enak deh. Apalagi kebetulan waktu itu yang Fana Merah Jambu itu lagunya kan enak banget buat kita dengerin di sore hari maupun di malam hari. Jadi pas itu kebetulan satu visi tuh sama direkturnya bilang kayak, Gus kita kayak menggunakan bis yang jadul gitu deh. Oh ya? Oh kok pas banget ya gitu loh. Kayak seneng aja karena kita dapat sense yang sama dengan visi misi yang sama. Ya itu tadi jadinya akhirnya bisa mengubah lirik untuk menjadi visual itu jadi lebih mudah sih sebenarnya ketika kita berusaha untuk membuka diri, mendengarkan lebih dalam aja sih tentang si lagunya itu sendiri. Ya, maaf nih kalau misalkan lagunya kita nggak suka, ya mendingan jangan dikerjain sih sebenarnya. Karena berasa sih, maksudnya walaupun mungkin terbilangnya bagus video klipnya, tapi mungkin ada something yang miss aja sih. Makanya, ya bukannya berarti karyaku juga sempurna, nggak juga. Cuman pasti mungkin ada beberapa yang ya kita kan sebenarnya kan memvisualisasi itu kan berdasarkan pengalaman yang kita pernah alamin tuh kayak misalkan ngomongin video klipnya tentang patah hati, oke kita pernah patah hati juga gitu loh. Apa sih yang kita ngalamin kayak patah hati itu seperti apa, dan kita lihat juga kondisi anak-anak zaman sekarang kalau patah hati ngapain. Yang aku tahu kan sekarang kan kayak update status dan kawan-kawan ya di IG gitu ya kan, aku sedih banget hari ini segala macam kayak gitu. Dan sebenarnya kita juga bisa manfaatin hal-hal yang seperti itu sih yang emang terjadi sekarang tuh kayak gimana. Jadi itu balik lagi kadang apa yang bisa aku tuangin di dalam visualisasi dari melalui lirik itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sekarang lagi ada sih. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berhubung waktu kita tinggal 1 menit, kayak kita sudah cara kita dulu. Mungkin kita akan dikasih kesempatan lain kali ya untuk nyambung pembicaraan kita ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat para narasumber udah mau bicara-bicara dengan kita. Terima kasih kepada ICS yang telah mendukung acara ini dan gak lupa teman-teman yang setia menonton dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Maaf kalau ada yang belum bisa dikeluarkan pertanyaannya hari ini dan dijawab dengan puas mungkin ya. Boleh kita say goodbye. Terima kasih pada semua penonton. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di acara sinema, bicara sinema dan acara lainnya di ICS. Terima kasih.